wabarakatuh. Sahabat jejak Islam yang dirahmati Allah, bagi kita kaum muslimin, Al-Quran juga merupakan hukum dan perintah serta pedoman kita untuk berperilaku terhadap sesama manusia. Dan bagi seorang muslim, sudah seharusnya kita selalu dekat dengan Al-Quran. Akan tetapi, Al-Quran bukan hanya kitab yang wajib kita baca, namun harus kita pahami dan juga kita amalkan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalamnya. Al-Quran adalah kitab suci yang berisikan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan untuk manusia. Oleh karena itu, ayat-ayatnya harus dapat dipahami oleh manusia. Selain sebagai kitab hukum, Al-Quran adalah pedoman moral dalam menjalani kehidupan. Dalam Al-Quran surah Sad ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran." Kota Bitung telah menyelenggarakan daripada MTQ tingkat provinsi yang alhamdulillah dengan maksud dan tujuannya, yakni yang pertama untuk membumikan daripada Al-Quran khususnya kepada masyarakat muslim yang berada pada Kota Bitung dengan membumikan daripada Al-Quran tersebut yang merupakan salah satu kitab yang Allah turunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dalam kitab tersebut terdapat nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengambil contoh yang sebaik-baiknya yang telah diberikan daripada Al-Quran melalui daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam satu sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa khairukum, sebaik-baiknya daripada kalian, ta'allamul Qur'an wa 'allamahu, yakni belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Oleh karena itu hadirin wal hadirat, dengan event yang kita laksanakan daripada MTQ tingkat provinsi ini, insyaallah Kota Bitung ini akan menghasilkan daripada qori-qori nasional yang insyaallah untuk bisa mengikuti event-event nanti pada tingkat-tingkat internasional. Akan tetapi yang perlu inti daripada pelaksanaan daripada MTQ tersebut, yakni yang pertama mengamalkan nilai-nilai yang terdapat daripada Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan julukan daripada wa kana khuluqul Quran, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa akhlak daripada akhlak Al-Quranul Karim. Nah, inilah maksud daripada MTQ tersebut. Ya, ini untuk mendapatkan qori yang luar biasa, qori yang hebat, yang dimana bisa melantunkan Al-Quranul Karim dengan syahdu agar lebih memaknai daripada Al-Quran tersebut. Alhamdulillah. Dan yang kedua, yakni kita sebagai masyarakat muslim yang berada pada Kota Bitung ini, alhamdulillah sampai saat ini kita masih dapat menjaga daripada kerukunan umat beragama yang berada di Kota Bitung tersebut. Dalam satu sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa zainukum Quran bi aswatakum, hiasilah Al-Quran tersebut dengan bacaan-bacaan daripada suara-suara kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا
Pelaksanaan musabakoh tilawatil Quran adalah untuk membumikan Al-Quran dan menjadi salah satu upaya untuk mendalami akan arti dan makna serta kandungan dan keindahan Al-Quran sehingga dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah arus perubahan sosial dan budaya yang begitu deras saat ini, umat Islam harus terus menggali dan memahami isi Al-Quran, sehingga mampu membangun kesolehan diri dan kesolehan sosial. Al-Quran berisi tuntunan hidup dan kehidupan umat manusia. Dengan mengamalkan isi dan kandungannya adalah cara memuliakan Al-Quran. Seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Pelaksanaan MTQ ke-29 di Kota Bitung ini dengan tema MTQ dalam moderasi beragama. Nah, oleh karena itu kita lihat dalam pembukaan semua komponen yang ada di Kota Bitung ini, bahkan Sulawesi Utara ini terlibat. Jadi bukan saja umat Islam, tapi semua umat beragama yang ada di Sulawesi Utara ini dan khususnya Kota Bitung terlibat di dalam pelaksanaan MTQ ini. Nah, MTQ ini adalah merupakan agenda nasional yang setiap 2 tahun dilaksanakan dari seleksi tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi untuk menyiapkan daripada juara-juara atau orang yang membaca terbaik untuk mengikuti setiap provinsi mengutus di tingkat nasional. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya, dengan tartil, dengan tajwid. Maksudnya bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya dibaca sembarangan, tetapi kita pertama harus membaguskan suaranya, membaguskan tilawanya, ya, membaguskan tartilnya, ya. Bagaimana dengan membaguskannya itu adalah dengan tajwid. Jadi ada beberapa hal yang dinilai dalam perlombaan ini adalah yang pertama ya suara lagu, kemudian fasahah, kefasihan, ya. Situ ada dinilai jangan sampai ada yang kekurangan huruf ataupun menambah huruf. Kemudian yang terakhir adalah tajwid. Jadi tajwid itu adalah hukum-hukum yang ada di dalam ilmu tajwid, ya, seperti hukum huruf, ya, keluarnya huruf sesuai dengan huruf yang keluar yang ada ya, dari mulut kita ini sesuai dengan ahkamul hurufnya.
pelayanan kesehatan bersama pakar terkait, memberi edukasi mengenai cara pencegahan penyakit, penanganan sampai cara pemulihannya. Bersama saya Dr. Lula Kamal dan saya Dr. Andika Ruspati. Saksikan terus Halo Dokter setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Karena sehat itu asik. Program musik bernuansa Islami, syair dan lirik penuh makna, senandung khas Timur Tengah. hatiku ghanni ya bulbul wa hannina bi husni sawku Irama Gambus, setiap Kamis pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pagi hari, saatnya perdalam kajian religi penyejuk hati. baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, para pemirsa dimanapun berada, Mas Hafiz teh Menambah pengetahuan tentang Islam yang syarat akan makna. kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala karena tentu dengan kekuatannya masing-masing. Serambi Islami, setiap hari pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, jika 30 juz atau 114 surah dalam Al-Quran dipadatkan, maka pemadatannya ialah surah Al-Fatihah. Inti surah Al-Fatihah terletak pada ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Kalangan mufasir mengatakan inti basmalah ada pada dua kata terakhir, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kedua kata ini berasal dari kata yang sama, yaitu rohimah, yang berarti cinta. Menanamkan rasa cinta dan pamrih kepada setiap orang adalah salah satu unsur yang penting dalam beragama. Semakin dalam penghayatan keagamaan seseorang terhadap agamanya, semakin kuat pula rasa cintanya kepada sesama. Semangat Islam sebagai agama cinta damai telah termaktub dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang merupakan petunjuk hidup bagi umat Islam. Muslim yang cinta damai akan selalu menyikapi perbedaan dengan sabar dan lapang dada. Perhelatan Musabakoh Tilawatil Quran ke-29 tingkat Provinsi Sulawesi Utara memberikan warna pada keberagaman dan juga memperkuat toleransi serta menambah kerukunan umat beragama yang telah terjalin di Kota Bitung pada khususnya dan Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya. Partisipasi dan peran serta masyarakat yang beragam menentukan kemeriahan serta suksesnya pelaksanaan MTQ. Kami dari pihak Kementerian Agama dalam menjaga kerukunan yang terjadi selama ini di Kota Bitung, kita itu di kantor wali kota ada namanya ruang sepakat. Setiap hari Sabtu atau hari Kamis kita bertemu di sana. Begitu juga dengan kami dari Kementerian Agama. Setiap bulan itu kami mengundang seluruh pimpinan ormas kelembagaan semua agama. Di situ kita sering dialog. Alhamdulillah kita sampai saat ini terjalin harmonis. Kalau umat yang ada di Kota Bitung, memang kita ada 6 agama lengkap di sini. Kita majemuk, tetapi kalau moderasi beragama saya pikir
kalau Sulawesi Utara, Kota Bitung pada khususnya tidak asing lagi. Sebab di sini kan dari kecil kita sudah dibiasakan dengan komunitas yang banyak, bukan komunitas tertentu. Tetapi karena pikiran manusia itu setiap saat berubah-ubah, terpaksa kami dari Kementerian Agama terus selalu kembali mengingatkan kita. Welcome to Focus Today here on TVRI World, airing live from Jakarta with the latest reports from Indonesia and the world. 24-hour channel broadcasting in English with the latest, most comprehensive information on Focus Today. Diving into global issues with in-depth analysis on Think Tank. Battleship maneuvering exercise, various battleship. Introducing the new strengths of Indonesia's artillery on national defense. Illustrating the beauty and uniqueness of diverse Indonesian culture on beautiful Indonesia. Namely, orang utan. And don't miss out on exclusive coverage on Indonesia's G20 presidency on G20 Finance Track. All presented to you right here on TVRI World. Selamat siang saudara, kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Siang. Informasi akurat, teraktual sejak pagi hingga siang kami sajikan untuk Anda. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Klik Indonesia Siang setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat, Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Musabaqah Tilawatil Quran merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 2 tahun. Bukan sekedar ajang kompetensi beradu bakat para qori-qoriah dan hafiz-hafizah, akan tetapi menanamkan nilai-nilai pendidikan dan pengembangan ajaran Al-Quran, serta menjadi ajang silaturahmi antara para peserta utusan dari kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan ajaran Islam mengambil jalan agama terhadap Nasrani. Islam memberikan contoh toleransi agama. Bahkan mereka lebih memilih berada di bawah kepemimpinan Muslim untuk menjaga jiwa, harta dan agama. Dengan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 tingkat Provinsi Sulawesi Utara di Kota Bitung, diharapkan dapat mewujudkan sumber daya manusia yang Qurani, unggul dan profesional menuju Sulawesi Utara maju dan sejahtera.
Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang alhamdulillah saya sendiri bisa mengikutinya bersama tim Syarhil Quran dari Kota Bitung. Ada perasaan bangga tentunya bisa mengikuti lomba ini, dan sebelum mengikuti lomba ada satu motivasi yang pernah Bila baca gitu. Isinya adalah bahwa Musabaqah Tilawatil Quran bukanlah ajang kompetisi yang kita mengambilnya dengan ambisi dari diri masing-masing, tapi juga bagaimana kita benar-benar meresapi Al-Quran itu dalam diri kita masing-masing. Setiap peserta dalam semua cabang lomba yang ada di Musabaqah Tilawatil Quran ini, dan untuk tahun ini peserta dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara sangat luar biasa. Semoga sukses semua teman-teman. Dan ada ketika nanti naik di panggung ada rasa yang dak dikduk, tapi itu adalah merupakan sebuah rasa yang luar biasa. Kita tidak akan mendapatkannya di perlombaan yang lain. Ini ada memiliki adrenalinnya tersendiri. Bagaimana kita bisa menyampaikan isi dari Al-Quran yang kita pahami, yang telah kita pelajari dan kita yang telah hafalkan. Semoga kedepannya Musabaqah Tilawatil Quran ini bisa menciptakan lebih banyak generasi Qurani yang akan berguna untuk nusa, bangsa, dan agama. Kekayaan khas Nusantara, keanekaragaman hayati dan budaya yang memukau, petualangan penuh makna, kaya akan rasa tradisional. Pesona Indonesia, Senin sampai Sabtu, pukul 11 waktu Indonesia Barat, Minggu, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mungkin kalau ngobrolin tentang Gekraf, kan Gekraf itu gerakan ekonomi kreatif nasional. Ini kan profesi masinis ini mayoritas didominasi oleh laki-laki ya. Karena untuk saya pribadi lebih baik tidak ada persaingan ya. Lebih baik kita sama-sama kerjasama, kita saling mensupport satu sama lain. Biasa-biasa aja, kita bisa belajar dari mana aja. Gitu. Kalau biasa pun kita bisa create something yang luar biasa loh, kayak gitu. Siapa yang berbicara dengan Al-Quran, pasti dia orang yang jujur. Dan siapa yang berhukum dengan hukum Al-Quran, pasti hukum yang paling adil. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, pasti akan beruntung dan menang. Sebaliknya, orang-orang yang menentang Al-Quran dan tidak peduli dengan Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang sangat merugi dan tidak akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Sejatinya, sebaik-baiknya teman yang menemani kita di alam barzah adalah Al-Quran. Dan sebaik-baiknya teman di dunia adalah yang mengingatkan kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai teman sejati. Semoga ajang Musabaqah Tilawatil Quran dapat mewujudkan generasi Qurani yang unggul dan profesional. Demikian Jejak Islam edisi kali ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.